Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Truck The Heaven Season 5 episode 117. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah perpisahan Xiaoyan dan Sun-er di episode sebelumnya karena Sun-er harus segera kembali ke alam Gu, Xiaoyan sekarang mulai berfokus dalam persiapan kompetisi Pil Gathering beberapa bulan lagi. Yizong dan Xiaoyan mulai berbicara satu sama lainnya mengenai Pil Gathering. Xiaoyan bertanya, "Tetua Yizong, bolehkah aku tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya Pil Gathering?" Selain itu, tentang apa saja tahapan sebelum kompetisi Pil Gathering, Yizong menjelaskan. Jika kita menghitung waktu yang tersisa, mungkin sekitar 7 bulan. Namun, Pil Gathering adalah acara istimewa yang jarang ada di Pil Tower atau bahkan di wilayah Central Plains. Karenanya, ada banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang yang akan tiba di Holy Pil City setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya Pil Gathering. Holy Pil City adalah lokasi markas Pil Tower. Itu juga disebut Kota Pil. Pemilihan Pil Gathering dimaksudkan untuk mengeliminasi beberapa dari mereka yang berada di sana hanya untuk mengurangi jumlah peserta. Lagi pula, Pil Gathering adalah pertempuran alkemis terbesar di seluruh benua. Para alkemis tanpa keahlian tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta Pil Gathering itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Itu tidak terlalu menjadi masalah, itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku akan menyiapkan untuk Tuan Xiaoyan. Klan Yiku mungkin menurun, tapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan alkemis, ada juga persyaratan yang membebaskan terkait usia peserta. Setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam Pil Gathering sekali seumur hidup. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di lain waktu. Pemilihan Pil Gathering dipisahkan menjadi tingkat surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, ini setara dengan 3 babak eliminasi. Hanya mereka yang dapat bertahan melalui babak eliminasi surga dan tetap bertahan yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Xiaoyan cukup terkejut dengan aturan dalam kompetisi Pil Gathering ini. Segera, Yizong melanjutkan berkata, "Ini memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering sebagian besar akan tiba di Holy Pil City sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Tuan Xiaoyan hanya memiliki 4 bulan waktu persiapan. Baru sekarang, Xiaoyan merasakan betapa terdesaknya waktunya. Dia perlu mendapatkan 3000 Burning Flame sebelum itu, bagaimanapun dia harus mendapatkan posisi 10 besar di Pil Gathering. Jika tidak, yang lainnya hanya akan menjadi omong kosong. Xiaoyan juga berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Namun, Menara Pil adalah faksi teratas di wilayah Central Plains. Lupakan soal dia yang tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil merebutnya, faksi yang akan dia sakiti adalah semua alkemis di wilayah Central Plains. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Segera, Xiaoyan juga memutuskan akan segera berlatih nantinya. Namun, dia mengingat janjinya kepada Xinlan. Dia segera bertanya, "Tetua Yizong, aku berjanji pada Xinlan saat itu bahwa aku akan membantu klan Yimu mendapatkan kembali kursi tetua Menara Pil. Aku, Xiaoyan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Dapatkah kamu memberitahuku tentang kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki kursi tetua ini?" Yizong kaget namun juga bahagia. Segera dia menjelaskan, "Ada total 5 klan besar di wilayah Pil. 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Mereka anggota inti Menara Pil. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat dipenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi tetua Menara Pil. Menara Pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Selama setiap ujian, 5 klan harus mengirimkan anggota generasi muda untuk mengikuti ujian Menara Pil. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursinya. Namun, jika mereka gagal lulus ujian, semuanya akan menjadi sedikit beresiko. Klan Yiku sudah gagal 2 kali sebelumnya dan tinggal 1 kesempatan tersisa. Persyaratan pertama dalam hal ini adalah alkemis tingkat 7. Xiaoyan cukup terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, alkemis tingkat 7 bagi orang biasa itu adalah hal yang sulit. Cuma alkemis yang berbakat saja yang bisa mencapai tahap alkemis tingkat 7. Dan jika Xiaoyan berniat untuk membantu klan Ye mendapatkan kursi tetua Menara Pil, maka Xiaoyan harus menjadi bagian dari klan Ye supaya bisa membawa nama klan Ye dalam kompetisi tersebut. Yizong menjelaskan bahwa saat memperkenalkanmu ke Menara Pil, kita dapat mengatakan bahwa Tuan Xiaoyan adalah menantu dari klan Ye.
Xiaoyan awalnya juga kaget dan takut, karena bagaimanapun dia sudah memiliki Kailin dan Sun-Er yang berada di dalam hatinya. Kok malah diminta nambah istri lagi? Namun, Yezong menjelaskan bahwa ini hanyalah sekedar formalitas saja. Tidak ada yang akan meminta pertanggungjawaban sedikit pun untuk itu. Xiaoyan masih memikirkan hal ini. Xinlan juga segera memohon kepada Xiaoyan untuk menyetujuinya. Karena janji yang telah dibuat oleh Xiaoyan, tentu saja Xiaoyan setuju. Namun, Xiaoyan juga memperingati bahwa klan Yi tidak akan bisa membuat Xiaoyan tinggal di sini hanya dengan kata menantu tersebut. Xinlan juga segera berseteru. Kakak Xiaoyan tidak perlu khawatir. Kakek berkata bahwa ini hanya formalitas. Kakak Xiaoyan pasti akan menjadi level teratas di benua Douqi di masa depan. Xinlan cukup sadar diri dalam hal ini. Mana mungkin bisa menjadi pasangan kakak Xiaoyan. Xiaoyan cukup malu dengan kata-kata Xinlan ini. Namun, Xiaoyan segera berfokus lagi untuk segera berlatih alkemis dalam 2 bulan tersisa sebelum mereka melakukan perjalanan ke kota pil. Dalam pelatihan pembuatan pil ini, Xiaoyan membuat cukup banyak pil tingkat 7 level rendah dan menengah berulang kali. Ini sudah menjadi peningkatan terbesar Xiaoyan selama beberapa tahun terakhir dengan perkembangan yang sangat cepat di dalam pembuatan pil. Namun, dalam hati Xiaoyan, kemampuan ini masih belum cukup untuk bisa memenangkan pil gathering nanti. Segera, Xiaoyan memutuskan untuk membuat pil obat tingkat 7 level tinggi. Butuh beberapa hari dan kerja keras bagi Xiaoyan untuk berhasil melakukannya. Bahkan, Yezong juga khawatir dengan latihan keras yang dijalani oleh Xiaoyan. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Xiaoyan pun segera keluar dari tempat latihannya. Namun, di luar klan Yi terdapat masalah yang datang ke klan Yi. Mereka adalah klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Xiaoyan menjelaskan, sepertinya karena pernikahan terkait Xinlan, saat itu ketika Yizong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka berencana membuat Xinlan menikah dengan klan Chao. Dengan demikian, klan Chao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Yi akan ditelan oleh klan Chao. Oleh karena itu, klan Yi menyerah pada pernikahan ini setelah kamu tiba. Siapa yang mengira klan Chao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xinlan pergi? Segera, Xiaoyan juga ikut keluar untuk melihat keadaan di sana. Di sana terdapat beberapa orang, namun yang menjadi pusat perhatian adalah Chao dan yang merupakan alkemis jenius klan Ye yang sudah mencapai alkemis tingkat 7. Di sebelahnya juga terdapat orang tua Dozun yang mengikutinya. Klan Ye yaitu Yezong dan Ye Xinlan saling bertengkar untuk membatalkan pernikahan dan pertunangannya dengan Chao Dan. Karena bagaimanapun tujuan klan Chao di sini adalah untuk mengambil alih kekuasaan klan Ye di masa depan. Orang pertama yang keluar untuk membantu adalah Tian Huzunze yang membela klan Ye. Setelah itu baru diikuti oleh Xiaoyan dan Xiaoyisan di belakangnya. Chao Dan berkata, "Jika aku ingat dengan benar, kamu harus dipanggil Xiaoyan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah Pil." Yezong segera memperkenalkan Chao Dan setelah melihatnya keluar dari pelatihannya tersebut. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan berusaha untuk membuat Chao Dan mundur dan pergi dari klan Ye. Namun Chao Dan dengan keras kepalanya menolaknya. Perselisihan antara mereka terus saja terjadi. Chao Dan juga masih ingin membawa pergi Ye Xinlan. Dia dengan sombong berkata, "Xiaoyan, aku telah mendengar pertarungan kamu sebelumnya. Tapi kamu harus tahu, klan Chao-ku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chao-ku mengucapkan kata itu, bahkan kamu akan sangat menyesal." Xiaoyan juga tidak takut sedikit pun dengan berkata, "Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Souls. Apa menurutmu klan Chao-mu lebih sulit dihadapi daripada Hall of Souls?" Saat itu pula, Cao Dan gemetar. Bagaimanapun, Hall of Souls adalah salah satu faksi paling menakutkan bahkan di dunia Douqi saat ini. Klan Chao masih tidak berani untuk melawan Hall of Souls. Perselisihan terus saja terjadi. Cao Dan tetap tidak mau mengalah. Bahkan dia meremehkan Tian Huzunze sebagai Douzun bintang 1 saja. Dan yakin bisa dikalahkan oleh Lao Yizunze yang berada di sampingnya. Saat itu pula, Xiaoyisan akhirnya mengeluarkan kekuatan Douzun. Mereka cukup terkejut dengan 2 Douzun di belakang Xiaoyan. Segera, Xiaodan menantang Xiaoyan setelah mengetahui bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis. Xiaodan berkata dengan sombong, "Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu kalah, klan Chao bisa memilih untuk tidak menikah. Namun, jika aku menang, kamu tidak dapat terlibat dalam masalah ini. Pertarungan ini tentunya adalah pertarungan alkemis." Yezong khawatir dengan hal ini dan memberitahu, "Tuan Xiaoyan, jangan berjanji padanya. Chao Dan memiliki bakat luar biasa dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Chao tidak ada yang bisa mengalahkannya." Xiaoyan masih santai dan tertawa menghina. Segera, Xiaoyan juga menerima tantangan pengendalian api dari Chao Dan.
Api hitam di tangan Xiaodan adalah base flame yang sangat kuat. Ini disebut api iblis gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, binatang ajaib peringkat 8. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi, nyala api biasa akan kesulitan melawannya. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Xiaodan ini, yang mampu mengendalikan apinya dengan sangat baik. Sial baginya, manipulasi api adalah spesialisasi Xiaoyan, terutama setelah dia mempraktekkan flame creation skill. Kontrol Xiaoyan atas api sudah mencapai tingkat puncak. Jika Lao Yao melihat kontrol api Xiaoyan saat ini, kemungkinan Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Laudan akan mudah dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiaoyan. Untuk awalan, Xiaoyan mengeluarkan Green Lotus Core Flame. Xiaodan langsung berkata dengan sombong meremehkan Xiaoyan. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengendalikan kekuatan api saat bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Saat itu pula, Xiaoyan mengeluarkan 2 api surgawinya. Kepanikan mulai terlihat di wajah Xiaodan. Jika ini terlalu berlanjut, Dark Sky Demon Flame tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Namun, segera binatang api yang terbentuk dari api Xiaoyan keluar satu persatu. Bukan cuma dari 3 api surgawi milik Xiaoyan, namun juga masih 8 api lainnya dari base flame yang telah dikumpulkan oleh Xiaoyan dikeluarkan olehnya. Sementara Xiaodan hanya bisa mengeluarkan 4 jenis base flame saja. Xiaoyan segera berkata menghina, "Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan yang lain dalam hal manipulasi api." Semua orang diam kaget dan tidak bisa berkata-kata lagi. Setiap kali seseorang mengendalikan api tambahan, itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Xiaodan itu saja, di klan Xiao tidak ada yang dapat bisa mengalahkannya. Namun, Xiaoyan saat ini memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api, bahkan jika Xiaodan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Bagaimana mungkin? Mustahil. Ketidakpercayaan Xiaodan karena bertemu orang yang bahkan lebih hebat daripada dirinya sendiri, namun harga dirinya masih terlalu tinggi untuk bisa mengalah. Oleh karena itu, pertarungan api antara Xiaoyan dan Xiaodan tentu saja terjadi. Dan dengan sangat cepat dan jelas bahwa api milik Xiaodan segera kalah di bawah kekuatan hebat Xiaoyan. Xiaoyan segera meminta Xiaodan pergi dari kediaman klan Yi. Xiaodan menjawab, "Baiklah, tidak heran jika Yezon menaruh harapan padamu. Kamu memang memiliki beberapa keahlian. Aku telah meremehkanmu. Aku telah kalah hari ini. Yakinlah bahwa aku akan menepati janjiku. Klan Xiaoku tidak akan datang dan menemukan masalah dalam waktu ini. Xiaoyan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Xiao." Xiaoyan tentu saja tidak memperdulikan perkataannya. Dia bahkan tidak dianggap musuh olehnya. Xiaodan masih dengan marah berkata, "Kamu adalah seorang alkemis. Aku pikir kamu juga akan ikut dalam pil gathering. Pada saat itu akan ada seseorang dari klan Xiaoku yang akan menjagamu." Setelah hal itu terjadi, Yezong juga menjelaskan tentang Xiao Ying yang dikenal sebagai penyihir dari klan Xiao dengan bakat alkemis jenius sejak lahir. Dia mungkin juga akan menjadi lawang Xiaoyan saat pil gathering nantinya. Xiaoyan cukup memperhatikan musuh kuat ini yang telah diceritakan oleh Yezong. Beberapa hari berlalu, akhirnya tiba bagi Xiaoyan pergi ke Holy Pill City. Sebelum Xiaoyan pergi, Xiaoyan diberikan baju khusus yang terlihat mewah dan mahal oleh Yezong. Xiaoyan dalam tahap ini juga akhirnya memahami tingkatan kondisi spiritualnya yang telah meningkatkan membuat dia semakin cepat memperbaiki obat. Ini juga berkaitan dengan tingkatan jiwa seorang alkemis yang bisa berkembang. Yao Lao dulu belum pernah menjelaskan dalam hal ini. Oleh karena itu, Xiaoyan belum tahu. Untungnya, Yezong dan Tianhu Zunze memberitahu dalam hal ini. Dalam perjalanan ini, mereka perlu pergi ke lubang cacing kota Xingling untuk bisa pergi ke kota Holypill. Dalam perjalanan tersebut, Xiaoyan berpapasan dengan Dan Chen, jenius alkemis tingkat 7 dari klan Dan. Mereka mengendarai binatang kuda surgawi, kehampaan binatang iblis tingkat 6. Beberapa waktu telah berlalu dan Xiaoyan akhirnya sampai ke kota Holypill. Xiaoyan melihat menara besar dan tinggi di tengah kota. Xiaoyan bergumam, "Aku tidak merasakan sedikit pun aura yang terkait dengan 3000 Burning Flame sejak aku memasuki kota pil suci. Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari menara pil." Xiaoyan berusaha menggunakan teknik spiritual miliknya untuk menyusup ke menara pil untuk mencari tahu keberadaan 3000 Burning Flame.
Api surgawi tersebut berada di alam bintang kota Pil. Xiaoyan merasakan sebentar, namun tiba-tiba dia ketahuan oleh seseorang yang lebih kuat daripada dirinya. Bukan cuma dalam hal kekuatan, melainkan kondisi jiwanya juga lebih kuat daripada Xiaoyan. Oleh karena orang itu bisa menyadari bahwa Xiaoyan memungkinkan orang ini adalah kepala Pil Tower, yaitu Shuang Kongzi. Memang layak menjadi menara Pil, ada ahli yang menakutkan, gumam Xiaoyan. Sementara itu, di dalam menara Pil, karena kedatangan jiwa Xiaoyan sebelumnya beberapa, terus menara Pil juga merasakannya dan membicarakannya. Mereka memang tidak tahu bahwa itu Xiaoyan, namun mereka merasakan kekuatan jiwa orang ini sangat hebat. Selain itu, ada kabar dari Hall of Souls juga akan ikut Pil Gathering nantinya. Kabar bahwa Yao Chen telah ditangkap oleh Hall of Souls juga ikut diceritakan oleh mereka. Tentu para tetua menara Pil ini kaget, bagaimanapun Yao Chen adalah jenius alkemis yang sangat kuat dan terkenal di benua Douchi setelah memenangkan kompetisi Pil Gathering saat itu. Bahkan, dia juga bagian dari 3 tetua terhormat menara Pil saat itu jika dia mau. Berita pertaruhan di kota Yi sebagai murid Yao Chen juga ikut disebutkan. Mereka kaget karena akhirnya Yao Chen menerima murid baru yang pastinya akan sangat hebat. Dan mereka juga tidak sabar untuk bisa bertemu dengan murid Yao Chen. Namun, tugas utama memimpin dan tetua menara Pil adalah mencegah Hall of Souls mendapatkan 3000 Burning Flame dalam kompetisi Pil Gathering nantinya. Keesokan harinya, Xiaoyan dan Ye Zhao mengikuti ujian untuk mendapatkan lencana alkemis di Pil Tower. Di sana terdapat alkemis jenius dari 5 masing-masing klan besar yang datang dalam ujian ini. Ujian ini akan dipimpin oleh Seng Yao, salah satu tetua menara Pil. Mereka banyak yang menghina dan meremehkan Xiaoyan sebagai perwakilan klan Ye dalam ujian kali ini. Ya, baiklah, saya cukup sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battlefield The Heaven Season 5 episode 107. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam ucapan penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.